Lebaran seharusnya jadi momen bahagia. Tapi bagaimana kalau kamu pulang kampung untuk melihat video ayahmu tergantung di ruang tamu rumah sendiri? Tapi yang paling menyeramkan bukan jasadnya, melainkan sosok bayangan hitam yang berdiri di halaman rumah setiap tengah malam. Siapa sebenarnya Arkan? Penolong atau sesuatu yang lain? Ayah ditemukan gantung diri sebelum Lebaran. Terminal malam itu penuh sesak. Orang-orang sibuk bawa kardus, tas besar, oleh-oleh dalam plastik warna-warni, suara klakson, dan teriakan kondektur campur jadi satu. Bau solar bercampur asap rokok, dan aroma gorengan dari pedagang kaki lima menyatu. Tiut, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Para ibu sibuk menghitung barang bawaan. Para bapak saling bercanda soal macetnya jalur mudik. Semua orang kelihatan bahagia, mau pulang kampung menjelang Lebaran, tapi tidak dengan Caca. Di tengah keramaian itu, Caca berdiri dengan wajah pucat. Tas ransel tergantung di bahunya. Koper kecil di samping kakinya. Tangannya menggenggam HP yang sejak tadi terus bergetar. Matanya sembab, napasnya berat, seperti ada beban yang menekan dadanya. Beberapa menit lalu, kakaknya menelepon dengan suara yang tidak pernah dia dengar sebelumnya pecah. Putus-putus, penuh ketakutan. Ayah mereka meninggal dunia. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tapi gantung diri. Kabar itu seperti petir di siang bolong. Dunia yang tadinya terasa biasa saja mendadak runtuh. Caca yang selama ini merantau di kota, sibuk kerja, jarang pulang, kecuali saat Lebaran, tidak pernah menyangka akan pulang dalam keadaan seperti ini. Pulang bukan untuk sungkem, bukan untuk makan ketupat bersama, tapi untuk melihat jasad ayahnya. Terbujur koku HP di tangannya kembali bergetar. Grup keluarga ramai. Pesan masuk bertubi-tubi. Ada yang bilang innalillahi, ada yang kirim doa, ada juga yang bertonio tania. Kenapa bisa sampai seperti itu? Caca merasa semua tulisan itu seperti jarum yang menusuk satu persatu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dia berdiri di tengah lautan manusia yang sedang merayakan kepulangan, sementara hatinya terasa seperti ditinggal sendirian di tempat paling gelap. Bus jurusan Cirebon, Majalengka, Kuningan, siap berangkat. Teriak kondektur. Itu busnya. Dengan langkah limbung, Caca menyeret koper dan naik ke dalam bus. Tangga bus terasa tinggi sekali. Kakinya seperti tidak berpijak dengan benar. Dia mencari nomor kursinya dengan pandangan kabur karena air mata. Kursinya di samping jendela. Dia duduk memeluk tasnya erat-erat. Begitu bus mulai bergerak, suara mesin meraung pelan. Dia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Isaknya pecah. Meski sudah dia tahan sekuat tenaga. Beberapa penumpang menoleh sebentar. Ada yang berbisik pelan. Tapi tak lama kemudian, mereka kembali sibuk dengan HP atau obrolan masing-masing. Di sebelahnya duduk seorang pemuda yang sejak tadi diam. Wajahnya tenang, rahangnya tegas, tatapannya lembut tapi sulit ditebak. Dia mengenakan jaket hitam, sederhana, dan celana jeans. Tidak banyak gerak, tidak terlihat terganggu oleh tangisan Caca. Namanya Arkan. Beberapa menit berlalu, sebelum akhirnya dia membuka suara. Kalau butuh tisu, saya ada, ucapnya pelan. Suaranya rendah dan menenangkan. Caca cuma mengangguk, lemah, tanpa berani menatap. Dia menerima tisu itu dengan tangan gemetar. "Makasih," bisiknya hampir tak terdengar. Bus melaju meninggalkan terminal. Lampu-lampu kota berkelebat di balik jendela, seperti garis-garis cahaya yang memanjang. Caca mencoba mengatur napas, tapi setiap kali dia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul. Senyum ayahnya waktu terakhir kali dia pulang. Suara ayahnya yang selalu bilang, "Hati-hati di kota, jangan lupa makan." Kenapa ayahnya tidak pernah cerita kalau sedang punya masalah? Kenapa ayahnya memilih jalan itu?
HP Caca kembali berbunyi. Kali ini pesan pribadi dari kakaknya. Ca, kamu harus kuat. Di bawahnya ada satu file video. Jantung Caca berdegup kencang. Dia tahu seharusnya tidak membuka itu, tapi ada dorongan yang tidak bisa dia jelaskan. Dengan tangan gemetar, dia menekan layar. Video itu goyang, seperti direkam tergesa-gesa. Suara tangisan terdengar di latar belakang. Kamera mengarah ke ruang tamu rumah mereka. Kursi kayu terbalik di lantai. Dan di tengah ruangan, tubuh ayahnya tergantung di langit-langit. Wajahnya membiru, matanya setengah terbuka, lidahnya menjulur kaku. Caca menjerit pelan. Suara tercekat di tenggorokan. HP hampir terlepas dari tangannya. Pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya limbung. Arkan sigap menahan bahunya sebelum dia benar-benar jatuh ke lorong bus. Sudah, jangan dilihat lagi, katanya tegas tapi tetap lembut. Dengan satu gerakan cepat, Arkan menutup layar HP Caca dan memeganginya sampai tangannya berhenti gemetar. Sentuhannya hangat, stabil, seperti seseorang yang terbiasa menghadapi situasi genting. Caca terisak tanpa suara. Napasnya tersengal. Dia merasa mual, pusing, marah, hancur jadi satu. Air matanya mengalir tanpa henti. Sepanjang perjalanan, Arkan tidak banyak bicara, tapi dia selalu ada. Saat Caca hampir pingsan, dia memberikan air minum. Saat Caca kembali menangis, dia hanya duduk diam di sampingnya, memberi ruang, tapi tetap siaga. Tidak ada pertanyaan berlebihan, tidak ada rasa ingin tahu yang memaksa, hanya kehadiran. Beberapa kali Caca merasa aneh. Setiap kali dia menoleh, Arkan seolah sudah lebih dulu memperhatikannya. Tatapannya terlalu dalam. Bukan tatapan kasihan, bukan juga tatapan penasaran. Lebih seperti seseorang yang sudah tahu apa yang sedang terjadi, bahkan sebelum Caca menceritakannya. Perjalanan masih lama. Coba istirahat, ujar Arkan pelan. Caca mengangguk. Dia menyandarkan kepala ke jendela. Kaca dingin menyentuh pelipisnya. Di luar, jalanan gelap mulai mendominasi. Lampu-lampu kota berganti jadi hamparan sawah dan pohon-pohon yang hanya terlihat sebagai bayangan hitam. Di tengah kelelahan dan tangis yang tak kunjung reda, Caca sempat tertidur sebentar. Dalam tidurnya, dia bermimpi. Dia berdiri di ruang tamu rumahnya. Sunyi, tidak ada siapa-siapa. Lalu dari arah langit-langit, terdengar suara kayu berderit pelan. Seperti tali yang menegang. Saat dia mendongak, bukan ayahnya yang tergantung di sana, tapi bayangan hitam tanpa wajah. Caca terbangun dengan napas terengah. Bus masih melaju. Semua penumpang tampak tertidur. Arkan masih terjaga. Dia menoleh perlahan ke arah Caca, seolah sudah tahu dia akan bangun saat itu juga. Sudah hampir sampai perbatasan, katanya pelan. Caca mengusap wajahnya. Jantungnya masih berdebar keras. Dia tidak tahu apakah itu hanya mimpi karena trauma atau sesuatu yang lain. Bus melaju, menembus malam yang semakin pekat. Lampu jalan kini jarang. Angin dari ventilasi terasa lebih dingin. Caca belum tahu kepulangannya kali ini bukan cuma tentang kematian, bukan cuma tentang ayah yang memilih mengakhiri hidupnya, tapi tentang dendam yang sudah lama dipendam, tentang kutukan yang belum selesai, dan tentang rahasia kelam yang selama ini tersembunyi rapi di kampungnya, yang sebentar lagi akan terbuka satu persatu. Pemakaman ayah Caca berlangsung cepat dan sunyi. Tanah masih basah oleh sisa hujan semalam. Langit mendung, seolah ikut menahan cahaya. Tidak banyak pelayat yang datang, hanya beberapa kerabat jauh dan tetangga yang berdiri dengan jarak, seperti takut tertular sesuatu yang tak kasat mata. Warga desa berdiri, bergerombol jauh dari liang lahat. Mereka berbisik-bisik. Mata mereka tidak menunjukkan belasungkawa, hanya rasa ingin tahu dan penilaian.
Beberapa bahkan terang-terangan menatap sinis. Ada yang menggeleng pelan, ada yang berucap lirih, bunuh diri itu dosa besar. Seolah ingin didengar, Caca berdiri di samping kakaknya. Tubuhnya lemas, tangannya menggenggam ujung kerudungnya sendiri. Dia merasa seperti orang asing di kampung yang dulu dia anggap rumah. Bahkan udara terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin. Setelah pemakaman selesai dan orang-orang mulai bubar, kakaknya menarik Caca ke sudut rumah. Wajah kakaknya pucat, matanya bengkak karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. "Ca, ada yang harus kamu tahu," ucap kakaknya dengan suara serak. Di ruang tengah yang kini terasa kosong dan asing, kakaknya menceritakan semuanya, kata demi kata seperti pisau yang mengiris pelan. Adiknya, Ranti, baru 12 tahun. Selama ini Ranti diperkosa berulang kali oleh ayah tiri mereka, diam-diam, diancam, dipaksa bungkam. Kalau berani cerita, akan dipukul, akan disalahkan, akan dianggap anak nakal. Ranti memendam semuanya sendirian. Caca merasa dunianya kembali runtuh untuk kedua kalinya. Dia mengingat wajah Ranti yang lugu, senyumnya yang pemalu, suaranya yang lembut setiap kali menelepon minta dibelikan buku atau baju baru. "Kenapa kalian gak bilang ke aku?" Suara Caca pecah. "Kita takut, dia ancam kita semua," jawab kakaknya sambil terisak. Sampai akhirnya Ranti tidak kuat. Dia gantung diri di kamar mandi. Sama seperti ayah mereka beberapa minggu kemudian, ayah Caca yang mengetahui kebenaran itu seperti kehilangan akal sehat. Amarahnya tidak terbendung. Dia mendatangi rumah pelaku pada malam hari. Tidak ada yang tahu persis bagaimana kejadiannya. Tapi yang jelas, malam itu darah tumpah. Ayahnya membunuh pelaku dan beberapa anggota keluarga pelaku yang mencoba menghalangi. Teriakan terdengar sampai ke jalan. Polisi datang terlambat. Sudah terjadi, nyawa dibayar nyawa. Tapi desa tidak melihatnya sebagai ayah yang membela anaknya. Mereka tidak peduli pada alasan dibaliknya. Mereka hanya melihat pembunuh. Mereka hanya melihat aib. Dan ketika ayah Caca akhirnya gantung diri, cap itu semakin kuat. Pembunuh, keluarga pembunuh, keluarga orang yang mati bunuh diri. Sore setelah pemakaman, Pak RT datang bersama beberapa tetua desa. Wajah mereka tegas, tanpa empati. "Kami sudah rapat," kata Pak RT datar. "Kalian harus pergi. Desa ini tidak butuh keluarga pembunuh. Situasi sudah panas. Kami tidak mau masalah bertambah." Caca menatap mereka tak percaya. "Kami juga korban." Salah satu tetua memotong dengan dingin. "Korban atau bukan, tetap saja darah sudah tertumpah. Lebih baik kalian pergi sebelum warga bertindak lebih jauh." Tidak ada yang membela, tidak ada yang berdiri di pihak mereka. Menjelang malam, Caca dan kakaknya mengemas barang seadanya. Rumah yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti bangunan kosong yang memantulkan luka. Malam itu, mereka duduk kebingungan di pinggir jalan desa. Koper di samping, tanpa tahu harus kemana. Angin malam berhembus dingin. Lampu jalan redup, berkedip, pelan. Dan di saat itulah, Arkan muncul lagi. Entah dari mana. Dia berdiri beberapa meter dari mereka. Wajahnya tetap tenang, seperti saat di bus. "Kalau kalian tidak punya tempat, ikut saya," katanya singkat. Caca dan kakaknya saling pandang. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak punya banyak pilihan. Rumah Arkan besar, tua, bangunannya tinggi, dengan gendela-gendela lebar dan pilar-pilar kokoh. Seperti rumah peninggalan zaman kolonial yang jarang disentuh waktu. Halamannya luas, ditumbuhi pohon-pohon tua yang menjulang gelap di malam hari. Pintu dibuka oleh Bi Ina. Art yang sudah tua, rambutnya hampir seluruhnya putih, senyumnya hangat. "Kasihan sekali." "Masuk, Nak," katanya lembut. Awalnya Caca merasa sedikit tenang. Kamar yang diberikan untuk mereka bersih, makanan selalu tersedia.
Arkan tidak pernah menyinggung masa lalu mereka. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Seminggu kemudian, kakaknya mulai sakit. Awalnya hanya demam ringan, lalu tubuhnya terasa panas dingin. Dokter desa dipanggil, dibilang mungkin infeksi biasa. Tapi keesokan harinya, di kulit kakaknya muncul jelambang-gelembung besar. Benjolan berisi cairan keruh kekuningan, baunya amis menyengat. Sotisna, gelembung itu berdenyut pelan, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Caca merinding setiap kali melihatnya. Dokter yang datang kedua kali hanya bisa menggeleng. Ini bukan penyakit yang pernah saya lihat. Suatu malam, salah, satu gelembung itu pecah sendiri. Tidak ada yang menyentuhnya. Tiba-tiba meletus dengan suara kecil. Cairan kental mengalir di spray. Dan dari dalamnya, keluar benda seperti paku kecil berkarat. Caca hampir muntah melihatnya. Arkan yang berdiri di dekat pintu, menghela napas panjang. Ini bukan penyakit biasa, katanya pelan. Ini kiriman. Sent ET.KATA. Itu menggantung di udara seperti ancaman yang nyata. Ada orang yang masih dendam, mungkin keluarga pelaku, mungkin warga desa yang merasa harga dirinya ternoda. Arkan memanggil seseorang malam itu juga. Seorang pria tua berambut gondrong datang menjelang tengah malam. Sorot matanya tajam. Langkahnya pelan, tapi mantap. Namanya Ki Ageng. Ritual dilakukan di kamar kakaknya. Lampu dimatikan. Hanya lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan. Asap dupa memenuhi udara. Ki Ageng membaca doa-doa dengan suara berat. Semakin lama, suara itu semakin keras. Kakak Caca menjerit Garrett. Kesakitan, tubuhnya melengkung seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Dari pori-porinya keluar cairan hitam pekat. Bau busuk memenuhi ruangan. Caca berdiri di sudut. Tubuhnya gemetar, dan saat itulah dia melihatnya. Bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Tinggi, menunduk, tidak punya wajah. Hanya bentuk gelap yang lebih pekat dari kegelapan ruangan. Seperti mengawasi, Arkan berdiri di depan kakaknya, memegang kedua tangannya. Erat-erat, wajahnya pucat, keringat mengucur deras. Bibirnya komet-kamit membaca sesuatu. Tiba-tiba tubuh Arkan terpental ke belakang, seolah didorong tenaga besar. Lilin padam bersamaan. Ruangan gelap gulita. Suara tawa lirih terdengar di ruangan. Tipis, menyeringai. Ki Ageng berteriak, memerintahkan Caca membaca doa. Sekeras mungkin, suaranya hampir pecah karena panik. Dengan suara gemetar, Caca membaca doa yang dia ingat berulang-ulang. Perlahan, satu persatu, gelembung di tubuh kakaknya pecah. Dari dalamnya keluar paku, rambut kusut, serpihan tulang kecil. Benda-benda itu jatuh ke lantai dengan bunyi pelan. Jeritan kakaknya melemah, lalu sunyi. Kakaknya pingsan. Arkan juga jatuh, tak sadarkan diri di lantai. Lilin menyala kembali satu persatu. Seolah ada angin tak terlihat yang meniupnya hidup lagi. Malam itu terasa seperti neraka yang dibuka sebentar, memperlihatkan isinya, lalu ditutup kembali. Dan Caca sadar pengusiran dari desa hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Kakak Caca perlahan sembuh. Tubuhnya yang sempat penuh gelembung mengerikan itu kembali normal. Sedikit demi sedikit, luka-luka mengering. Bekasnya tinggal bayangan samar di kulitnya. Warna wajahnya yang dulu pucat seperti mayat mulai berangsur hangat kembali. Nafasnya tidak lagi terengah setiap malam. Dia sudah bisa duduk lama, bahkan membantu Bi Inah di dapur. Meski belum sepenuhnya kuat, rumah besar itu kembali terasa lebih hidup. Tidak ada lagi bau amis yang tiba-tiba muncul. Tidak ada lagi suara aneh di sudut kamar. Tidak ada lagi benda-benda asing yang keluar dari tubuh kakaknya. Tapi Arkan berubah. Dia sering termenung di teras rumah saat malam turun. Duduk sendirian di kursi kayu panjang,
menatap halaman kosong yang hanya diterangi lampu taman redup. Kadang, bibirnya bergerak pelan, seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Kadang dia hanya diam, tatapannya kosong, tapi dalam. Caca beberapa kali memperhatikannya dari balik tirai jendela. Ada sesuatu dalam diri Arkan yang terasa berbeda setelah malam ritual itu. Wajahnya lebih pucat. Lingkar hitam samar muncul di bawah matanya. Tubuhnya terlihat lebih kurus, seolah sebagian energinya benar-benar terkuras. Suatu malam, ketika angin berhembus pelan dan suara serangga terdengar jelas dari kebun belakang, Caca memberanikan diri mendekatinya. Dia duduk di samping Arkan tanpa bicara dulu. Hanya suara dedaunan yang bergesekan menemani mereka. "Kenapa kamu bantu kami?" tanya Caca akhirnya. Suaranya pelan, tapi tegas. "Kita bahkan baru kenal." Arkan tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya ringan. "Ayahmu bukan orang jahat." Cocktairium. Kalimat itu terasa seperti sentuhan di luka yang belum sepenuhnya sembuh. "Semua orang bilang dia pembunuh," bisik Caca. "Semua orang hanya melihat darahnya," jawab Arkan pelan. "Tidak ada yang mau melihat alasan di baliknya." Caca menatapnya lekat. Ada keyakinan dalam suara Arkan, bukan sekadar simpati. Arkan melanjutkan, "Saya tahu semua tentang keluarga kalian. Bahkan sebelum bertemu di terminal Kakak merinding." Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. "Maksud kamu?" Arkan menarik napas panjang. "Saya sudah lama mengamati desa itu. Bukan cuma keluarga kamu, banyak hal yang tidak beres di sana. Ranti bukan satu-satunya korban yang memilih diam." Nama Ranti membuat dada Caca kembali sesak. "Saya tahu tentang pelaku. Saya tentang ancaman yang dia lakukan. Dan saya tahu dendam ayahmu tidak akan berhenti hanya dengan kematian." Caca merasa ada sesuatu yang masih belum dia pahami. Cara Arkan berbicara bukan seperti orang luar, lebih seperti seseorang yang sudah lama terlibat. Kalau tidak dihentikan, dendam itu akan menelan lebih banyak korban, ucap Arkan pelan. Maksudnya, Arkan menatap halaman gelap di depan mereka. Energi kebencian itu nyata. Ketika darah dibalas dengan darah, akan selalu ada sisa. Sisa itulah yang mencari wadah baru. Caca tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia merasakan kebenaran. Dalam kata-kata itu, malam itu berakhir tanpa penjelasan lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Caca terbangun tengah malam karena haus. Tenggorokannya kering, rumah sunyi. Kakaknya tertidur pulas. Saat dia berjalan pelan melewati jendela ruang tengah, langkahnya terhenti. Di halaman, Arkan berdiri sendirian. Dia tidak bergerak, hanya berdiri tegak menghadap sesuatu di depannya. Dan di depan Arkan, beberapa meter darinya, berdiri bayangan hitam besar. Lebih besar dari yang pernah Caca lihat di kamar waktu ritual. Bentuknya tinggi, menjulang, tidak punya wajah, hanya siluet gelap yang lebih pekat dari malam. Udara terasa berat meski Caca berada di dalam rumah. Arkan mengangkat tangannya perlahan, seolah menahan sesuatu. Bayangan itu bergoyang pelan, seperti asap tertiup angin. Caca ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Detik terasa seperti menit yang sangat panjang. Lalu bayangan itu perlahan mengecil, mengerut, seperti disedot ke dalam tanah, hingga akhirnya benar-benar menghilang. Arkan tetap berdiri beberapa saat sebelum akhirnya lututnya sedikit goyah. Caca mundur perlahan dari jendela. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia lihat, tapi satu hal pasti, Arkan bukan orang biasa. Keesokan paginya, Arkan terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat seperti habis sakit berat. Bi Inah sampai menyuruhnya berbaring, tapi saat Caca mendekat, Arkan tersenyum. "Sudah selesai," katanya pelan. "Apa yang selesai?" tanya Caca. "Hati-hati." Arkan hanya menggeleng kecil. "Yang penting, tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian." Sejak malam itu,
Memang tidak ada lagi gangguan, tidak ada mimpi buruk tentang bayangan tergantung di langit-langit. Tidak ada lagi suara langkah di lorong. Saat tengah malam, tidak ada lagi bau busuk. Tiba-tiba, rumah itu terasa lebih ringan. Seperti beban tak terlihat, akhirnya terangkat. Beberapa minggu kemudian, saat sore menjelang maghrib, dan cahaya matahari masuk lewat jendela ruang tamu, Arkan mengajak Caca duduk berhadapan. Wajahnya lebih sehat, meski belum sepenuhnya pulih. Tatapannya serius, tapi lembut. Saya tidak bisa menghapus masa lalu kamu, katanya pelan. Saya tidak bisa menghidupkan kembali Ranti. Saya juga tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi pada ayahmu, Kakak Menanduk. Tapi kalau kamu mau, saya ingin jadi orang yang menjaga kamu ke depan. Caca mengangkat wajahnya perlahan. Arkan melanjutkan, saya tidak ingin kamu merasa sendirian lagi. Tidak ingin kamu terus merasa membawa aib atau kutukan. Dia melamar Caca dengan cara sederhana. Tanpa cincin mewah, tanpa kata-kata berlebihan, hanya ketulusan yang terasa nyata. Caca sempat ragu, luka masa lalu belum sepenuhnya hilang. Dia merasa keluarganya membawa bayangan gelap, membawa aib yang akan selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Apa kamu tidak takut? Tanya Caca lirih. Kalau hidup sama saya, berarti hidup dengan semua masa lalu itu juga. Arkan menggenggam tangannya hangat. Kamu bukan dosa ayahmu, katanya tegas. Kamu bukan kesalahan siapapun, dan apapun yang pernah mencoba menyentuh kamu dengan niat jahat. Tidak, Aiken. Saya biarkan lagi. Untuk pertama kalinya, sejak semua tragedi itu, Caca menangis bukan karena takut, bukan karena kehilangan, tapi karena merasa diterima. Sepenuhnya, dia mengangguk pelan. Dia menerima lamaran Arkan. Kabar itu perlahan sampai ke desa. Orang-orang mulai mendengar bahwa Caca dan kakaknya hidup baik-baik saja. Bahkan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Tapi anehnya, tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani mencoba mengusik lagi. Karena muncul rumor baru. Katanya, setiap orang yang mencoba berniat jahat pada keluarga itu akan bermimpi didatangi sosok tinggi berbayang hitam yang berdiri di ujung ranjang. Sosok itu tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menatap sampai orang itu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dan sejak itu, tidak ada lagi yang berani mengganggu. Kisah ini memang dimulai dengan kematian dan pengusiran, dengan darah dan air mata. Tapi berakhir dengan sesuatu yang jarang muncul di tengah horor dan dendam, perlindungan, karena kadang di tengah gelap yang paling pekat, Tuhan masih mengirimkan seseorang untuk menjadi cahaya. Dan untuk Caca, cahaya itu bernama Arkan. Dan cerita pun tamat.